Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan sejarah perkoperasian Indonesia. Yang pertama saya Siti Mas'ulah, kemudian ada Saidah Mabubah, Feli Fitri Indriani, Novendra Wayuwardana, Hikmatul Aini, dan Kamila Fairuz. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan sejarah lahirnya koperasi di Indonesia. Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Arya Wira Atmajapati di Purwokerto pada tahun 1896. Beliau mendirikan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Untuk memodali koperasi simpan pinjam tersebut, di samping banyak menggunakan uangnya sendiri, beliau juga menggunakan kas masjid yang dipegangnya. Setelah beliau mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka uang kas masjid telah dikembalikan secara utuh pada posisi yang sebenarnya. Kegiatan R. Arya Wira Atmaja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf van Westerhout atau asisten residen wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika ia cuti ke Eropa, dipelajarinya cara kerja Volksbank secara revision atau koperasi simpan pinjam untuk kaum tani dan Schulze-Delitzsch atau koperasi simpan pinjam untuk kaum buruh di kota, yaitu di Jerman. Setelah ia kembali dari cuti, mulailah ia mengembangkan koperasi simpan pinjam sebagaimana telah dirintis oleh R. Arya Wira Atmaja. Perkembangan selanjutnya, adanya organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 yang menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian pula, Serikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 juga mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka toko-toko koperasi. Pada akhir Rajab 1336 Hijriah atau 1918, Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebu Ireng Ombang mendirikan koperasi yang dinamakan Syirkatul Inan atau disingkat SKN yang beranggotakan 45 orang. Berkaitan dengan masalah peraturan perkoperasian, tahun 1927 di Surabaya didirikan Indosisja Studi Club oleh Dr. Sutomo yang juga pendiri Budi Utomo, dan melalui organisasi tersebut, beliau menganjurkan berdirinya koperasi. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, di mana pada tahun 1929 menyelenggarakan Kongres Koperasi di Betawi. Keputusan Kongres Koperasi tersebut menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran penduduk Bumi Putra, harus didirikan berbagai macam koperasi di seluruh Pulau Jawa khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi, pada akhir tahun 1930, didirikan Jawatan Koperasi dengan tugas yang pertama memberikan penerangan kepada pengusaha-pengusaha Indonesia mengenai seluk-beluk perdagangan. Yang kedua, menyiapkan tindakan-tindakan hukum bagi pengusaha Indonesia. Yang ketiga, dalam rangka peraturan koperasi nomor 91, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi-koperasi, serta memberikan penerangannya. Yang keempat, penerangan tentang organisasi perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan keterangan tentang perdagangan pengangkutan, cara-cara pengkreditan, dan hal ihwal lainnya yang menyangkut perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, tahun 1933 diterbitkan peraturan perkoperasian dalam bentuk Government Based nomor 21 yang termuat di dalam Statsblad nomor 108/1933 yang menggantikan Koninklijke Besluit nomor 431 tahun 1915. Peraturan perkoperasian 1933 ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan golongan Timur Asia. Dengan demikian, di Indonesia pada waktu itu berlaku dua peraturan perkoperasian, yakni Peraturan Perkoperasian tahun 1927 yang diperuntukkan bagi golongan Bumi Putra dan Peraturan Perkoperasian tahun 1933 yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asia. Next, perkembangan koperasi semenjak berdirinya Jawatan Koperasi.
Perkembangan koperasi semenjak tahun 1930 menunjukkan suatu tingkat perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 1930, jumlah koperasi sebanyak 39 buah, maka pada tahun 1939 jumlahnya menjadi 574 buah. Dengan jumlah anggota pada tahun 1930 sebanyak 7.848 orang, kemudian berkembang menjadi 52.555 orang. Sedang kegiatannya dari 574 koperasi tersebut, diantaranya 423 koperasi atau setara dengan 77% adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, sedangkan selebihnya adalah koperasi jenis konsumsi ataupun produksi. Dan dari 423 koperasi simpan pinjam tersebut, diantaranya 19 buah adalah koperasi lumbung. Selanjutnya, kita akan mengenal prinsip dasar koperasi zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan Belanda, pemerintah Belanda mengeluarkan Verordening of the Cooperative Vereniging SDB 431 tahun 1915 untuk mengatur mengenai bentuk kerjasama koperasi antara lain. Yang pertama, membuat anggaran dasar dalam bahasa Belanda. Yang kedua, meminta izin kepada Gubernur Jenderal dengan biaya materai 50 gulden. Dan yang terakhir, membuat akta pendirian dengan perantara notaris. Namun peraturan tersebut konkordan atau setara dengan peraturan yang ada di Belanda, sehingga tidak cocok dengan keadaan di Indonesia. Ketentuan mengenai pendirian koperasi sangat sulit dipenuhi oleh rakyat Indonesia, karena ketentuan itu memang sengaja dibuat Belanda untuk menghambat pertumbuhan koperasi. Oleh karena itu, peraturan pertama koperasi di Indonesia ini dapat dikatakan tidak dapat diikuti oleh rakyat Indonesia dan mendapat reaksi keras dari kaum pergerakan nasional karena tidak memberi manfaat apapun bagi mereka. Akhirnya, karena adanya reaksi keras, desakan dari rakyat, dan atas pengaruh politik etis di Belanda, dikeluarkanlah Regeling Inlandse Cooperative Vereniging SDB 91 tahun 1927 yang tunduk pada hukum adat dan berlaku bagi pribumi. Peraturan ini mudah untuk diikuti oleh rakyat Hindia Belanda yang hendak mendirikan koperasi, karena dalam undang-undang ini diatur peran pemerintah yang wajib membina, membimbing, memberikan penerangan perkoperasian kepada rakyat, memberi keringanan segel dan pajak, serta badan hukum dengan segala sangkutannya. Meskipun ada peran pemerintah dan peraturan ini memberi kemudahan-kemudahan dalam pendirian koperasi, namun koperasi di Indonesia sulit untuk hidup dan berkembang atau maju pesat karena sistem ekonomi waktu itu sangat liberal, sedangkan sektor-sektor ekonomi tetap dikuasai oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1933, dengan digantikannya peraturan koperasi yang ada di Belanda, maka peraturan koperasi di Indonesia yang konkordan dengan peraturan itu, yaitu Verordening of the Cooperative Vereniging SDB 431 tahun 1915 digantikan dengan Algemeen Regeling of the Cooperative Vereniging SDB 108 tahun 1933. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa isi ketentuan ini tidak berbeda dengan isi ketentuan yang ada di peraturan sebelumnya. Selanjutnya, zaman penjajahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, nama jawatan koperasi diubah menjadi Shomin Kumiai Chuo Dimusho, atau lebih dikenal menjadi istilah kumiai. Pemerintah Jepang di Indonesia menetapkan bahwa semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan hukum, serta undang-undang dari pemerintah yang terdahulu, tetap diakui sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer. Selanjutnya, Peraturan Perkoperasian tahun 1927 atau Regeling Inlandse Cooperative Vereniging SDB 91 masih tetap berlaku. Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 dari Pemerintahan Jepang
mengatur tentang pendirian perkumpulan dan penyelenggaraan persidangan. Sebagai akibat daripada peraturan tersebut, maka jikalau masyarakat ingin mendirikan suatu perkumpulan koperasi, harus mendapat izin dari residen. Adapun syarat pendirian koperasi zaman Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya maksud perkumpulan atau persidangan, baik sifat maupun aturan-aturannya. Yang kedua yaitu terdapat tempat dan tanggal perkumpulan didirikan atau persidangan diadakan. Yang ketiga, nama orang yang bertanggung jawab kepengurusan dan anggota-anggotanya. Dan yang terakhir, adanya sumpah bahwa perkumpulan atau persidangan yang bersangkutan bukan pergerakan politik. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka di beberapa daerah banyak koperasi lama yang harus menghentikan usahanya dan tidak boleh bekerja lagi sebelum mendapat izin baru dari residen. Sementara kumiai atau koperasi pada zaman Jepang dijadikan alat kebijaksanaan dari pemerintah Jepang sesuai dengan kepentingannya. Peranan koperasi pada pemerintahan Jepang juga sangat merugikan bagi para anggota dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, koperasi pada saat kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan jawatan koperasi. Yang pertama, sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, perekonomian Indonesia harus berdasarkan pada asas kekeluargaan. Yang kedua, pada tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan jawatan koperasi, terdapat sebanyak 2.500 buah koperasi. Dan yang terakhir, karena sistem pemerintahan yang berubah-ubah, maka terjadi titik kehancuran koperasi Indonesia menjelang pemberontakan G30 SPKI. Partai-partai memanfaatkan koperasi untuk kepentingan partainya sendiri. Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah pemerintahan berhasil menumpas pemberontakan G30 SPKI. Kongres Koperasi. Terdapat 2 kongres koperasi di Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 1947 di Tasikmalaya, dan yang kedua yaitu pada tahun 1953 di Bandung. Hasil Kongres Koperasi di Tasikmalaya yaitu mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI, menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi, dan menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Sedangkan hasil Kongres Koperasi di Bandung yaitu membentuk Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin sebagai pengganti SOKRI, menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah, mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, dan segera akan dibuat Undang-Undang Koperasi yang baru. Selanjutnya kita akan mengenal konsep ide dasar gerakan koperasi di Indonesia. Gerakan koperasi. Gerakan yang dimotori oleh Budi Utomo, gerakan ini ditandai dengan pendirian koperasi rumah tangga. Selanjutnya, pada tahun 1913, Syarikat Dagang Islam membangkitkan kehidupan berkoperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil Bumiputra. Ide dasar pengembangan koperasi. Yang pertama yaitu feel need atau kebutuhan anggota koperasi yang sifatnya permanen bukan sementara, yang dapat diusahakan pemenuhannya oleh koperasi. Yang kedua yaitu posisi anggota koperasi yang strategis dengan dual identitinya. Anggota koperasi adalah pemilik yang berkewajiban memberikan modal untuk usaha koperasi sekaligus sebagai pelanggan usaha koperasi. Yang ketiga yaitu cooperative effect. Konsep koperasi mengajarkan bahwa berkoperasi akan memberikan nilai lebih akan pelayanan dan penyediaan kebutuhan anggota yang murah, tepat, cepat, dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu pendidikan berkoperasian kepada anggota. Untuk membangun kebersamaan dalam pemenuhan ekonomi diperlukan satu komitmen di koperasi, yaitu pendidikan menyadarkan kebersamaan atas tanggung jawab bersama di koperasi harus ditumbuhkan, dan jalan yang benar untuk itu hanya melalui pendidikan. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.